Perkenalkan, saya Anissa sebagai MC kali ini. Kami kedatangan mahasiswa dari Prodi Kebidanan. Yeay. Kayaknya dilihat-lihat ada finalis Mbak ini. Cantik guys. Boleh silakan perkenalkan diri dulu. Ya, perkenalkan, saya Zahra Rizky Atira Yasmin. Saya biasa dipanggil Ara dari S1 Kebidanan. Dan perkenalkan, saya Septia Maya Pramesti, biasa dipanggil Septi. Saya dari mahasiswa Kebidanan angkatan 22 semester 4. Oke, jadi Mbak ini udah semester 4 nih ya, udah pertengahan 2 tahun. Oke. Baik, langsung aja ya Mbak. Ini gimana sih rasanya jadi mahasiswa Kebidanan di Unimus itu? Boleh ceritain nggak? Mungkin dari aku ngerasa senang banget ya jadi bisa kuliah di Unimus. Secara kan sebelumnya emang aku udah daftar di kampus swasta selain Unimus, dan emang itu kalau aku bisa bandingin ya, itu mungkin dari jurusan kesehatannya itu lebih bagus di sini kan. Dari akrednya aja kita lebih unggul dibanding kampus-kampus lainnya. Jadi aku coba daftar dan itu mungkin aku merasa senang bisa kuliah di kampus ini. Kalau Mbak Ara sendiri? Ya, mungkin kalau dari aku tuh sebenarnya Kebidanan tuh bukan keinginan aku sendiri ya, karena kayak second choice gitu loh. Pertama tuh kan aku dulu nggak fokus di kesehatan ya, nggak ada kayak basic banget gitu kesehatan. Nah, tapi karena waktu itu aku sempat daftar kayak KOA, terus POLAN gitu gagal, dan akhirnya kayak dari keluarga juga banyak yang kesehatan. Terus mama kan punya kembaran ya, nah kembaran mamaku tuh bidan, terus rumahnya kan sebelahan gitu. Jadi akhirnya dikasih saran mending masuk Kebidanan aja, karena kenapa? Yang pertama kan prospek kerjanya itu kalau di kesehatan luas ya gitu. Beda halnya kalau ketika kita mungkin emang kuliah bisa ngejamin kita ya ke depannya, tapi kan nggak semua gitu. Kan semuanya juga balik lagi ke diri kita gitu. Jadi disaranin, terus dari mama juga dikasih tahu. Tadinya juga sempat masuk Kebidanan nggak di Unimus gitu, udah sempat nyoba-nyoba masuk ke negeri kayak di Unjani segala macem. Nah tapi sayangnya aku tuh telat, jadi kan pendaftaran di negeri lebih dulu ya. Nah akhirnya mau nggak mau cari-cari searching di browser yang masih buka pendaftaran tuh di Unimus gitu. Jadi akhirnya tuh aku coba daftar Unimus Membangun terakhir dan terima gitu. Akhirnya ya kataku yuk dicoba dijalanin aja ya, siapa tahu kan emang yang tadinya nggak niat bisa niat kan lama-kelamaan. Sampai akhirnya yaudah kita jalanin, dan emang benar setuju sama yang disampaikan tadi sama Septi, karena di Kuningan juga untuk sekolah kesehatan kayak Kebidanan itu tuh akranya masih rendah gitu dibandingkan yang lain, sedangkan kita kan kesehatan gitu ya. Jadi kalau bisa kita harus mending nyari kampus yang emang akranya bagus, terus kan emang lumayan mahal ya di Kebidanan tuh. Nah harganya tuh hampir sama kayak di Kuningan, daripada ngambil yang kampus-kampus Kuningan Kebidanan, mending kita cari yang jauhan dikit tapi bagus gitu loh, udah dari kualitas kuliahnya bagus, kampusnya bagus, terus standarnya juga emang udah memenuhi gitu. Apalagi Muhammadiyah, kita kan lainnya yang bersangkut paut dengan Muhammadiyah tuh baik dan tepat gitu menurut aku. Jadi intinya akreditasi nomor 1 ya. Oke, next ya, pertanyaan selanjutnya. Gimana sih perjalanan kalian itu bisa keterima di Kebidanan Unimus ini? Tadi kan kayak kamu ada bukan pilihan pertama kayak gitu. Boleh diceritain? Kalau perjalanan dari aku mungkin dari awal tuh sebenarnya nggak terlalu mau ya, nggak terlalu minat juga kalau kesehatan. Cuma dulu tuh aku udah sempet daftar PTN, dan di PTN itu aku ambilnya rata-rata emang kesehatan ya, dari keperawatan, dari kesehatan masyarakat. Cuma memang di PTN itu aku banyak nggak lolosnya, dan akhirnya ya udah mau gak mau ya gimana lagi ya, akhirnya aku cari yang swasta. Dan kebetulan di sini tuh ada kakak sepupu aku yang kuliah di semester dia tuh di angkatan 21 sebelum aku. Jadi dia kasih rekomendasi kalau di sini tuh kesehatannya lebih unggul gitu dibanding swasta yang lain. Terus akhirnya
ya udah mungkin aku juga lihat-lihat juga sebelum masuk ke sini, juga lihat-lihat di di browsernya juga, ternyata emang benar unggul dibanding yang lain, dan akhirnya ya udah aku coba masuk dan ternyata emang lolosnya emang di kebidanan. Awalnya emang aku sebenarnya main aku perawatan, cuma waktu itu gak lolos soalnya aku ngambil jalur beasiswa, jadi aku lolosnya di kebidanan. Kalau untuk Mbak Ara sendiri, Kalau buat aku sendiri tuh yang pertama kan aku nyoba daftar di kebidanan Unimus itu beasiswa akademik yang nilai rapot. Nah yang pertama juga karena tadi udah aku sampaikan ya kayak second choice gitu, jadi kayak ya udahlah aku coba buat ngejalanin dulu, apalagi aku tuh pengennya kemarin pas waktu sempat gagal di koat juga aku udah daftar di hukum, karena aku kayak lebih sukanya hukum atau HI gitu, pokoknya yang berbau dengan politik aku suka gitu ya. Tapi akhirnya karena ya udahlah ngikutin orang tua juga, pasti kan orang tua tahu lah ya yang terbaik buat anaknya, sampai akhirnya kayak ya udah aku coba dulu ikutin, dan alhasil ya kataku ya lumayan. Terus dari pas awal tuh aku masuk kuliah aku udah kayak bikin bisa dibilang kedepannya aku mau ngapain aja. Jadi aku suka bikin planning gitu, dari mulai aku semester 1 aku harus ngapain aja, semester 2 aku harus ngapain aja, sampai kedepannya per semester tuh aku selalu bikin kayak bisa dibilang mapping life gitu ya, mapping life aku buat kuliah di kebidanan tuh kayak gimana sampai oke. Karena ini kan pilihan kedua kalian ya, jurusan kebidanan atau kesehatan ini. Kalian ada nggak ngerasa pengen ganti jurusan? Kalau aku mungkin karena sekarang merasa berat banget. Enggak sih, mungkin ada merasa gimana aku mau tentang jurusan yang udah aku ambil ini. Itu kadang ada di sisi lain pengen ngambil jurusan, pengen pindah jurusan. Cuma aku udah lihat perjuangan aku sejauh ini itu nggak gampang banget, dan kalau bisa dibilang ini nggak nggak mudah. Selama 4 semester aku udah lewatin, dan itu mungkin kalau harus pindah jurusan sayang banget. Jadi ya jalanin aja, ikutin alurnya, yang mudah-mudahan kedepannya bisa dipermudah lagi sampai nanti lulus di D3 ini. Iya, semangat. Oke, untuk Ara sendiri gimana? ya kalau aku pindah jurusan sih enggak, lebih ke pindah kampus sih. Tapi gimana ya, mungkin ada beberapa hal yang kepengen kayak pindah kampus gitu, dan bukan aku aja ya, mungkin dari teman-teman kelas juga banyak yang kepengen pindah kampus, bahkan di kelas kita pun juga yang tadinya banyak jadi ada beberapa orang lah yang keluar gitu. Cuman ya mau nggak mau aku kayak punya prinsip gini loh di diri aku tuh, apapun yang udah kamu mulai gitu harus kamu akhirin gitu, gimana pun situasinya, mau itu susah, seneng, sedih gitu, pasti akan ada akhirnya gitu. Kayak kita nggak bakal mungkin stuck di situasi gitu, kita punya mimpi gitu, kayak I have a million dreams gitu, dan aku pengen gitu impian aku tuh bisa terwujudkan gitu. Terus kayak sayang kan ke orang tua kita kan masuk ke kebidanan apalagi S1 swasta pasti kan mahal ya, 2 kali lipat bahkan 3 kali lipat daripada kuliah di negeri. Jadi kayak aku lebih mikirnya bukan ke diri aku sendiri, ke orang tua aku gitu, apalagi kan ayah aku juga wira swasta gitu. Jadi kayak kasihan lah ke orang tua, belum tentu gitu di luar sana bisa kuliah kayak kita kan gini udah enak, masih banyak kok orang-orang yang mau kuliah, masa kita yang udah dikasih alhamdulillah berkecukupan nggak bisa mensyukuri hal itu sih. Terus juga gimana ya namanya dunia kuliah gitu, ada yang namanya mungkin dunia pertoksik-toksikan itu pasti ada gitu ya, kuliah bro gitu, kayak ibaratnya apa ya, siapa sih yang gak tahu dunia kuliahan gitu, yang tadinya baik segala macam kan pasti bakal tahu lah. Tapi ya mau gak mau kita harus selesaiin gitu, kita punya tujuan kuliah gitu, kita harus wisuda, dan pasti kalau misalkan suatu saat kita wisuda itu ke diri kita senang dan kita bisa membahagiakan orang tua kita dengan cara yang simple gitu, kayak a simple make a happiness for my parents gitu sih kalau buat aku. Oke, kalian ini kan dari kebidanan tapi beda ini ya, ada yang dari D3, ada yang dari S1.
Mungkin teman-teman di sini ada yang belum tahu dari perbedaan D3 dan S1 kebidanan. Boleh dijelasin nggak perbedaan antara D3 kebidanan dan S1 kebidanan itu kayak gimana? Ini kalau dibedain ya kita bedanya dari prakteknya mungkin ya. Kalau dari D3 ini kebanyakannya praktek, sedangkan dari S1 itu kebanyakan masih teori. Kalau bisa dibandingin itu kalau D3 itu 70% praktek, sedangkan teorinya 30%. Kalau S1 itu 70%-nya teori, 30%-nya praktek. Baik, untuk Ara sendiri perbedaan untuk D3 dan S1 itu apa sih? Ya sebenarnya aku sepakat sih sama yang dibilang sama Septi ya. Mungkin ke aku gini ya, kalau S1 dan bidan tuh sebenarnya sama-sama. Kita kan namanya juga mencari ilmu kebidanan ya. Dari dulu kan ada yang namanya kayak SPK gitu kan ya. Terus sekarang ada D3, ada S1. Cuman kenapa aku ngambil di S1? Karena kita di tahun 2026 itu harus semuanya S1 dan profesi gitu. Makanya aku juga pengennya tuh praktek terus karena otak aku tuh tidak mampu menampung teori-teori gitu. Apalagi kayak kalau di kelas juga pusing banget teori lagi gitu. Sedangkan aku orangnya lebih mending kita ngelihat praktek langsung tanpa teori itu bisa, tapi kalau teori tanpa praktek itu bingung gitu, pasti nggak bakal bisa kita jalani. Makanya kayak ya udahlah nggak apa-apa S1 aja karena kan uangnya juga nggak beda jauh kan gitu, tanggung lah ibaratnya tuh. Terus nanti pas 2026 biar nggak usah ngambil S1 lagi, jadi tinggal ke profesi. Karena kalau S1 plus profesi tuh mahal banget, buat 1,5 tahun bahkan 2 tahun tuh bisa hampir ke 80 jutaan. Jadi kayak aduh nanti gimana ya gitu. Makanya ya udahlah ngambil ke S1 aja. Sebenarnya sama-sama aja sih. Jadi D3 sama S1 ini ada plus minusnya juga ya masing-masingnya. Untuk pertanyaan selanjutnya, ada nggak nih mata kuliah dari 4 semester ini yang disenangi dan ada yang kesusahan nggak? Kalau menurut aku mungkin yang disenangin matkul yang tentang kebidanan ya, kayak asuhan kebidanannya itu, karena kebanyakan kita praktek dan itu teori yang kita bisa dapat tuh bisa langsung dipraktekin langsung dan nanti merasa lebih lebih jelas karena langsung dipraktekin. Mungkin kalau yang nggak disenangi itu nggak ada, tapi yang agak susah nggak diterima di otak tuh mungkin matkul anatomi ya. Itu emang agak ngapal ya. Iya, AIK juga. Kenapa tuh AIK? Karena ya itu sebenarnya itu matkul umum ya, cuma kadang merasa nggak ini aja, nggak jadi terima aja. Untuk Ara sendiri gimana nih? Ada nggak matkul yang disenangi dan matkul yang menurut Ara susah? Kalau aku sendiri sih ya sebenarnya ke semua matkul aku tadi kan aku udah bilang ya teori itu aku kurang gitu. Cuman aku juga kuliah kan emang agak-agak jarang ya. Ya mungkin teman-teman kelas juga tahu ya, nggak tahu ada perubahan signifikan banget. Cuman aku anaknya yang nggak males buat belajar gitu. Jadi kayak kalau misalkan aku tahu nih aku jarang buat masuk kuliah atau malas buat masuk kuliah, tapi aku suka kayak nge-refresh ibaratnya kayak oh tadi tuh matkul ini, jadi aku kadang suka baca-baca di rumah atau enggak kalau lagi gabut kadang aku suka ke perpus buat baca entah matkul apapun itu. Terus kalau buat semua matkul sih menurutku pasti ada susah, ada tingkat, ada difficult, ada easy, ada medium kan gitu. Jadi ada takarannya masing-masing sih. Tapi yang paling banget males buat aku tuh AIK sih, karena aku nggak basic ketemu penadiahan gitu kan. Terus kayak ini belajar apa gitu. Kadang cuman anehnya nilainya tuh kadang di Siamus malah lebih bagus AIK dibanding yang lain. Kalau nilai itu nggak bisa di ditebak ditunggu-tunggu gitu loh. Maksudnya kalau kita tunggu-tunggu bagus jadi jelek gitu. Nggak bisa diprediksi. Ya gitulah. Semua kuliah pasti ada susah. Oke, kemarin kan baru aja selesai UAS nih ya. Untuk UAS kemarin gimana sih? Ada kesulitan nggak? Ada yang susah nggak? Apa nilainya udah pada keluar atau belum? Ya, Keluar. Gimana, boleh ceritain UAS-UASnya mungkin kalau kita belajar gampang ya.
ya. Karena itu karena aku kurang belajar jadi ngerasa iya SKS juga cuma semalaman doang belajarnya, jadi banyak soal-soal yang apa ya susah bagi aku. Terus kalau untuk hasilnya ya lumayan lah, apa ya ada peningkatan dari semester sebelumnya. Ya, kalau Ara sendiri dari S1 gimana nih UAS kemarin? Ya sama sih sama yang kayak saya bilang, itu buat di UAS tuh banyak banget, apalagi sampai ada 75 soal, terus kayak ya Allah ini banyak banget, dan ada beberapa matkul ya 2 atau 3 matkul gitu yang kita nih belajar udah sama kayak di PPT yang kasih sama dosen gitu, tapi pas keluar soalnya tuh kayak soal-soal yang menjuru ke apa sih namanya, kasus-kasus gitu loh. Jadi kayak aduh ini kan di materinya nggak ada gitu, kenapa keluar kasus, jadi mau nggak mau ya harus diisi meskipun ngisinya cap-cipcut. tapi ya menurutku ya benar sih, lebih better lah, nilainya lebih bagus dari yang semester-semester sebelumnya, dan alhamdulillah ada progresnya jauh lebih baik. Yang penting tuh emang meskipun nilai UAS kan 45% ya diambilnya, tapi kita harus rajin ngumpulin tugas lah, karena tugas-tugas itu juga ngebantu banget buat kita. Jadi ketika nilai kita kecil, nggak memenuhi standar yang kita pengen, tapi kita kebantu di nilai tugas, nilai keaktifan, seminar gitu, itu pasti bakal better. Jadi yang lain-lain gak boleh disepelein juga ya, tugas sama kehadiran. Dan untuk sekarang kan ini udah tingkat 2 semester 4 ya. Untuk semester-semester sebelumnya itu ada perbedaan nggak sama semester-semester sekarang ini? Kan salah satunya udah praktek ya. Mungkin boleh ceritain pengalaman prakteknya. Prakteknya sih seru ya. Kemarin aku udah ngerasain praktek di rumah sakit sama di PMB. Nah itu kalau di rumah sakit yang aku dapat di rumah itu emang apa ya, dari senior bidan yang ada di rumah sakitnya juga membantu banget buat adik-adiknya yang lagi praktek di situ, dan emang kita merasa banyak banget dibantu sama mereka, dikasih tahu apa yang belum kita tahu, dikasih apa ya, pelajaran banyak lah di sana. Pokoknya kita juga ngerasa nggak berat buat ngelewatin, karena emang kita di sana seru juga. Dan kalau untuk di PMB juga seru sih, cuma kekurangannya karena kita tinggal di sana juga, jadi ada merasa apa ya, harus beradaptasi lagi sama lingkungannya. Dan itu kita selama 2 minggu nggak pulang-pulang ke kos, jadi ya agak mumet sih di sana terus. Tapi seru sih, seru ya. Bidannya juga banyak pengalaman ya. Apalagi praktek pertama. Kalau Mbak Ara tuh gimana? Kalau boleh tahu kan? Kalau aku kan waktu praktek tuh semester 3 ya, mungkin beda ya. Kalau D3 kan dari awal semester udah kayak diajarin multi, terus tensi dan lain sebagainya. Sedangkan di S1 kan kita tahu ya teori-teori, terus makanya waktu pas pertama kali terjun, dan katanya di angkatan yang aku tuh, yang angkatan 22 tuh baru yang pertama kali diterjunin semester 3 gitu. Karena yang tahun-tahun sebelumnya itu biasanya di atas semester 4. Jadi misalkan semester 4 akhir, kan udah itu namanya udah semester 5 lah gitu ya. Nah kalau di kita tuh kayak bahan uji coba gitu. Makanya pas waktu kemarin kita praktek, apalagi teman-teman banyak yang sampai nangis gitu karena banyak kritikan ya, tapi menurutku itu buat jadi bahan evaluasi ke diri kita ya, pembelajaran. Terus juga kemarin juga sempat ada beberapa masukan dari apa namanya si ayah aku untuk kampus gitu, mungkin karena merasa ya belum siap malah diterjunkan. Tapi ya menurutku alhamdulillah sih, yang penting kita ngikutin prosedurnya gitu, ngikutin SOP-nya, nurut sama perawat-perawat senior ataupun bidan dan dokter di sana. Yang penting kita nggak ngejadiin beban gitu, jadi ya udah mau nggak mau harus tetap kita jalani. Jadi wajar ya agak kesusahan karena kan ini praktek pertama kali terjun ke rumah sakit. Gimana tanggapan kalian tentang adik-adik tingkat dan kakak tingkat di kebidanan ini kayak gimana? Ini kan cewek semua nih. Boleh ceritain nggak? Aku kalau yang untuk kakak tingkat ya,
Karena aku banyak deket sama kakak tingkat juga beberapa, itu ngerasa ngebantu banget di apa ya, di teori atau materi yang belum aku ngerti, dan itu banyak aku tanyain ke mereka, dan itu bantu banget. Mereka kayak kasih apa ya, kasih penjelasan ulang kalau ini tuh kayak gini-gini. Kebetulan emang aku punya kakak sepupu juga di angkatan 21, dan itu bantu banget. Apalagi yang kemarin untuk praktik kita kan suruh bikin askem gitu kan. Nah itu aku banyak gak ngertinya, dan alhamdulillah aku dibantu banget sama kakak tingkat yang lain juga. Terus kalau untuk yang ada tingkat ya mungkin karena aku banyak apa ya, belum kenal, belum deket sama yang ada tingkatnya, jadi aku juga belum apa ya, belum ngerasain kayak gimana rasanya. Mungkin kalau beberapa dari mereka ada yang apa ya, ada yang orangnya seru, itu mungkin bisa deket kayak beberapa, tapi kalau untuk yang ini nggak terlalu banyak sih jadinya. Belum terlalu dekat ya. Kalau untuk anak sih Kalau buat aku ya, kita kan cewek semua ya, pasti tahu ya, cewek pasti ada yang egois segala macam. Cuman kita sendiri harus bisa adaptasi tentang hal itu gitu. Kakak tingkatnya juga menurutku baik-baik, adik tingkatnya juga baik-baik. Kita tuh harus punya, aku ya suka kayak nonton podcast juga, Dokter Tirta itu kayak kita harus tanamin 3 hal: networking, privilege atau personal branding kita, sama relasi gitu. Ketika kita punya 3 hal itu, pasti kita bakal dipermudah dalam hal apapun. Aku anaknya emang mungkin banyak ikut kegiatan lah, bisa dibilang aktif gitu, ikut kesana kesini. Dan itu juga bisa ngebantu di aku gitu. Makanya kayak aku dari sekarang ya, meskipun baru semester 4 udah kayak mikirin nanti skripsi mau bikin apa. Dan aku tuh banyak masukan dari cutting, terus bahkan yang alumni aku justru lebih dekat ke alumni Unimus, kayak anak-anak kedokteran, terus anak perawatnya dan lain-lain. Jadi kita nggak cuma bergaul di satu jurusan doang gitu. Semakin kita banyak punya relasi, semakin banyak kan kemampuan atau pengetahuan baru yang kita miliki gitu. Terus buat adik tingkatnya juga menurutku enak sih, asik, kayak aktif banget, lebih aktif dari angkatan kita gitu. Jadi ya sama-sama humble lah, terus sama-sama membantu, saling membantu aja. Mungkin kalau buat ke cutting aku lebih ke ngebutuhin buat cari-cari referensi buat bahan skripsi. Aku udah kayak mulai tanya-tanya nih ke cutting yang kira-kira orangnya bisa aku andelin, atau kira-kira bisa kelihatan orang ini anaknya smart atau enggak, dia rajin gitu. Aku kayak nanya, enggak, kalau buat skripsian tuh carinya di referensi apa, atau enggak kayak aku cari-cari dari anak kedokteran lainnya gitu. Jadi 3 hal tadi tuh ngebantu banget sih buat diri aku: networking, relasi, sama privilege diri kita sendiri. Kalau misalkan kitanya udah bisa bikin personal branding kita baik, pasti kita bakal gampang gitu kan buat ngedapetin orang. Jadi kayak terserah lah kayak orang lain mau menjudgment ke kita apa, yang penting kita nggak pernah punya judgment buruk gitu lah ke orang lain. Jadi pasti hal baik tuh bakal selalu mengalir terus gitu. jadi nggak boleh menutup diri ya guys ya, walaupun di luar sana tuh pikirannya pasti sama cewek ini susah nih gitu kan, tapi nyatanya kalau udah deket tuh enak ya, saling membantu. Baik, tadi kan kalian udah praktik di RS sama PMB nih ya, itu boleh ceritain nggak tuh prakteknya seru nggak, kalian ngapain aja? Menurut aku di RS yang aku dapat itu seru banget, karena aku kebagian di ruang maternitas, dimana itu emang kita fokus banget ke kebidanan yang jurusan kita banget. Dan itu aku udah banyak lihat proses melahirkan yang kayak gimana, terus masalah-masalah kebidanan yang kayak gimana, itu udah aku dapet. Dan itu buat pengalaman aku juga, dan ilmu yang nanti aku bisa pakai di dunia kerja aku nanti. Itu seru banget. Kalau buat di PMB juga ya kayak gitu, isinya kita bantu lahiran ya, mungkin kalau kebidanan itu banyak apa ya, banyak ilmu-ilmu yang kita dapat sih gitu aja. Jadi kalau udah ketahuan lah ya nanti apa lingkup kerja kita kayak gimana gitu. Kalau ada sendiri gimana? Kalau dari aku sendiri kan mungkin dari safety kan udah 2 kali praktek ya, karena aku kemarin baru sekali
sekali dan aku kemarin di RS Umum Semarang itu aku di bagian anak, khusus anak. Jadi kayak ya samalah ada basic kebidanannya juga, dimana kan nanti kita pas jadi bidan juga melingkup tentang anak gitu, perkembangan anak-anak, ibu hamil sampai bahkan ke menopause juga bersangkut pautan. Jadi kayak aku tahulah sedikit demi sedikit gitu yang dibutuhkan anak-anak tuh apa aja. Terus kasus dari anak-anak ternyata zaman sekarang itu di anak-anak tuh gak ngejamin selalu sehat gitu. Bahkan kemarin pas waktu aku di RS tuh banyak banget yang anak-anak kecil tuh udah kayak punya penyakit yang beraneka ragam lah, bahkan kayak yang diabetes tuh bahkan ada, itu masih seusia balita apa umur berapa ya, 8-9 pokoknya di bawah 10 tahun itu udah ada gitu. Terus kayak aku nemuin juga ada yang kasus di bagian kelamin segala macam itu ada, makanya kayak mungkin lebih ke orang tua ya, orang tua harus lebih memperhatikan parenting ke anaknya tuh, gimana anaknya tuh biar bisa tumbuh sehat, terus gizi seimbangnya tuh harus bisa dipenuhi dengan baik, karena kan itu nantinya bakal berkembang ke depannya ya, gimana anak tumbuh kembangnya baik itu kan tergantung dari orang tuanya. Jadi pengalaman banget ya praktik pertama ini. Sudah selesai. 30 menit lagi. Udah 30 menit. 30 menit. Berapa menit sih? Udah 30 menit. Nanti kalau misalnya itu di-cut bisa sih. Au. Susun nih. Iya, ya. Terakhir aja. Masih 3 lagi. Gak apa-apa. Terakhir aja enggak sih? Udah langsung akhir aja lah. Akhirin aja. Emang Ada ausce, terus kesulitan sama tadi terus kalian ya kesulitannya ya. iya. Ya udahlah, gak usah lah. Apa Ose mau enggak? Ose enggak apa namanya? Masih boleh. Ose masukin, habis itu Ose masukin Terus terus sama promosi. enggak yang terakhir itu. Terakhir Yang terakhir pesan-pesan. Oh, ya udah. Ya Ose pesan-pesan terus promosi udah. Yang dulu enggak? Aku langsung tanya aja ya untuk pertanyaan selanjutnya. Kan kemarin habis UAS tuh ada OSCE ya buat D3 mungkin, S1 belum ya? S1 juga udah kan, tapi yang untuk PKK pertama untuk boleh ceritain nggak OSCE-nya gimana? Kalau buat aku asik kemarin tuh super deg-degan banget karena banyak matkul yang agak sulit buat dipraktekin asal di OSCE-nya. Tapi alhamdulillah yang OSCE kemarin itu lebih lebih banyak lolosnya dibanding remedinya. Sedangkan kalau yang PKK pertama itu banyak banget remedinya, karena itu awal banget aku ngerasain OSCE yang emang deg-degan, walaupun kita udah banyak ngafalin sebelumnya, yang udah belajar banyak, ternyata pas di OSCE langsung blank. Karena pas kita masuk ruangan tuh deg-degan banget karena ada pengawasnya lagi ya, terus ada timer yang kita tuh mikir, waduh ini waktunya berapa lagi ya gitu, takut kurang waktunya. Dan alhamdulillahnya kemarin udah lancar, terus remedinya juga udah selesai. Kalau Ana boleh nggak ceritain pengalaman OSCE-nya gimana? Kalau aku sih OSCE sebenarnya di bawah santai aja. Karena kan maksudnya aku dari semester 1 udah sering jadi probandus, makanya dibuat adik-adik tingkat. Kalian kalau misalkan ada probandus cutting yang membutuhin tuh kalian ikut serta aja, karena yang pertama probandus tuh kita dikasih makan gratis kan. Terus yang kedua ngedeketin diri kita sama dosen-dosen gitu. Terus kita tahu nih, kan semester 1 belum ada ya yang namanya OSCE. Nah kita tuh tahu, nanti ketika kita semester 3, semester 4, bahkan semester atas tuh OSCE tuh kayak gimana, udah ada gambarannya. Jadi karena aku udah biasa jadi probandus ya, alhamdulillah sih kemarin cuma 1 ya yang diremet tuh matkul. Jadi wajar ya kalau deg-degan tuh gimana, namanya juga ruang panas ya kan. Tapi noted nih buat adik-adik tingkat mungkin seperti yang Ara bilang tadi, bisa ikut jadi probandus biar ada gambaran dan lain-lain. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, ada nggak pesan-kesan yang kalian mau sampaikan buat teman kelas atau teman seangkatan dari D3 ke S1 atau S1 ke D3? Kalau dari aku, pesan buat teman-teman yang seangkatan ini, mungkin kita harus lebih
ada kontribusinya buat di hima, karena memang kita udah akhir-akhir di hima ini dan nanti bakal udah kita nggak ada lagi nih himpunan yang mau kita ikutin di kebidanan. Jadi mumpung kita masih ada waktu, ikut kontribusinya buat kayak proker-proker pun kalau emang kita kebagian jadi panitia bisa apa ya, aktif ikut. Terus jadi nanti pas kita udah nggak ada tuh ya itu susah. Iya. Jangan nangis dong. Kalau Ara sendiri gimana nih? Apa pesan-pesannya buat teman-teman? Kalau dari aku sih, buat teman-teman semuanya semangat, apalagi kita S1 masih 2 tahun lagi ke depannya gitu. Mau sesusah apapun hidup yang kita jalanin, hidup yang kita alamin, hadapin terus gitu. Ibaratnya kayak Allah nggak bakal pernah ngasih sesuatu Iya, karena udah tingkat akhir ya. Nih, jadi intinya nih, semoga makin kompak aja nih, karena udah tingkat akhir ya kan. Oke, mungkin ini pertanyaan yang terakhir tadi udah ya. Pertanyaan bagus-bagus banget guys, tepuk tangan dulu dong. Jangan lupa. Buat teman-teman semua, buat calon mahasiswa baru, buat kalian para fresh graduate ataupun mungkin yang gap year segala macam, nah jangan lupa kalian buat daftar di Unimus, terutama buat teman-teman semua yang perempuan yang kalian pengen masuk kesehatan dan pengen mencoba nih gimana sih rasanya masuk kebidanan, kalian bisa segera daftar di gelombang ketiga Unimus. Nah sampai akhir Juli ini, pokoknya seru masuk kebidanan. Nanti kalian bisa punya adrenalin tersendiri buat diri kalian. Cukup mungkin ya segitu aja. Oke. Ada tambahan? Gak ada sih, mungkin jangan takut masuk ke bidanan guys. Iya. Walaupun cewek semua itu enak kok, seru kok. Ya nggak apa-apa, meskipun egois wajar sih, namanya juga cewek. Oke, kalau gitu terima kasih untuk waktunya sudah datang di podcast ini. Saya Anissa sebagai MC pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.